yang begitu-gitu tuh Mbak Nih. Sampai itu memang Sorry ya teman-teman, ada sedikit kendala tadi terakhiri ininya. Nggak bisa. Dari saya bermunya nggak bisa. Halo, halo, Mas Rian, gimana Mbak? sepertinya ada Iya, kendala teknis. nggak menjadi. Ya, begitulah Ya, Mbak. Ya, salah satu challenge kita gitu ya. iya ya kalau online itu ya. Oke Mas Rian, kita mau dong teman-teman aksi. Jadi kegiatan kita hari ini Mas, itu adalah bagian dari dialog aksi. Dialog aksi itu program chat untuk mengajak teman-teman muda menyuarakan suara-suara untuk dalam upaya pengendalian konsumsi rokok. Salah satunya dengan hari ini kita membahas tentang KTR. Nah karena kemarin artikelnya Mas Rian tentang KTR juga, gitu, kita boleh tahu dong sebenarnya isi dalam artikel itu seperti apa sih gitu. Oh iya, baik. Sebelum membahas berkaitan dengan isi artikel begitu ya Mbak. Jadi saya perlu meluruskan konsep terlebih dahulu ya, gitu. Karena banyak ada orang yang beranggapan bahwa kawasan sehat asap rokok, kawasan sehat bebas asap rokok, kawasan tanpa rokok. Jadi nomenklatur itu juga perlu diluruskan ya Mbak. Kenapa? Karena ada banyak beberapa pemerintah kabupaten kota di Indonesia itu yang apa ya, tidak selaras dalam pengaturan regulasinya gitu ya. Ada beberapa kabupaten kota yang kami lihat itu ada kawasan sehat bebas asap rokok, kawasan tanpa asap rokok, kawasan tanpa rokok gitu. Tetapi berdasarkan dari regulasi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan itu yang disebut yang benar itu konsepnya adalah kawasan tanpa rokok begitu. Kenapa? Karena kawasan tanpa rokok itu secara komprehensif teman-teman sekalian itu tidak hanya melokalisasi, memberikan tempat di mana tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas merokok, tetapi ada kegiatan derivatifnya. Jadi tidak hanya cuma berkaitan dengan tempat-tempat atau ruang-ruang mana saja yang diperbolehkan untuk merokok ataupun tidak begitu. Bukan seperti itu paradigmanya. Jadi merupakan sebuah instrumen, merupakan sebuah cara untuk membantu pertama agar orang lain tidak terpapar asap rokok. Lalu yang kedua, untuk tidak menormalisasi perilaku merokok. Lalu untuk mencegah perokok pemula. Dan di akhir, sebagai salah satu juga metode atau cara agar para perokok ini juga melakukan upaya berhenti merokok, Mbak. Kenapa? Karena adanya jeda waktu ya, Mbak. Misalnya kalau ada ruang yang terbatas untuk dilakukan upaya berhenti merokok itu kan dengan salah satu caranya itu adalah menjeda waktu merokok itu. Nah, kalau misalnya tadi perokok aktif itu sedang dalam kawasan yang tidak diperbolehkan merokok kan harus mencari kan space yang diperbolehkan untuk merokok, dan tidak semua kawasan gitu teman-teman sekalian itu diperbolehkan untuk menyediakan tempat merokok. Jadi itu merupakan salah satu bentuk tujuan ya, milestone-nya gitu. Jadi kalau disebut hanya kawasan sehat bebas asap rokok, maka yang kita jadikan sebagai objek, Mbak, objek untuk pengaturan itu hanya berkaitan dengan seputar asapnya saja gitu. Padahal bukan asapnya kan, tapi ada beberapa kegiatan derivatifnya begitu Mbak Dev. Nah, perlu juga teman-teman saya berikan sedikit gitu ya informasi begitu bahwa dalam program kawasan tanpa rokok yang ditentukan oleh Undang-Undang Kesehatan begitu, sebenarnya ini derivatif dari amanah konstitusi begitu. Kalau kita lihat dari pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan yang namanya hak itu kan hak untuk mempertahankan ya kehidupan. Ada begini Mbak Dev, kemarin pada saat presentasi kan perokok juga memiliki hak. Saya mau tanya lagi, apakah nature gitu ya, sifat dari perilaku merokok itu untuk mempertahankan hidup atau untuk mendegradasi kualitas hidup begitu. Jadi jangan salah kaprah begitu ya. Nah, itu yang saya tuangkan dalam paper itu. Jadi meluruskan konsep istilahnya begitu ya, Mbak. Lalu yang kedua, tidak hanya berbicara masalah kawasan saja gitu ya. Tapi berbicara masalah upaya, Mbak. Upaya bagaimana tadi ya, ada beberapa tujuan tadi, misalnya untuk mencegah perokok pemula, untuk mencegah atau membantu para perokok untuk tidak merokok lagi, atau memberikan mereka bantuan agar
terstimulus untuk upaya berhenti merokok, dan satu lagi untuk bagaimana melindungi ya kelompok rentan, wanita dan anak dari asap rokok, bahkan si perokok itu sendiri gitu. Makanya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita kendalikan, Mbak. Salah satunya adalah pelarangan iklan promosi dan sponsor gitu ya. Alhamdulillah ini di chat sendiri kan ada banyak ya beberapa kajian berkaitan dengan ekonomi gitu, pertembakauan itu, mungkin teman-teman nanti bisa dilihat dan main ke chat gitu, sangat lengkap sekali kemarin beberapa hasil kajian. Udah nggak bisa lagi didebat begitu ya Mbak Devi, bahwa ternyata konsumsi perilaku merokok itu juga memiliki hubungan yang sangat signifikan begitu ya berkaitan dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Itu ada beberapa paparan dari peneliti chat juga yang sangat berkontribusi besar bagi kami ini di Jogja untuk memberikan advokasi kepada pemerintah daerah tentunya. Kita ada pelarangan iklan promosi dan sponsor. Lalu ada juga pengendalian tempat penjualan, Mbak De. Jadi nggak bebas dilakukan penjualan produk tersebut karena memang sejatinya memang tidak dibebaskan, makanya dia dikenakan cukai bukan pajak begitu ya Mbak. Karena sangat perbedaan itu sangat signifikan ya. Karena kalau untuk produk tembakau yang tujuannya untuk dihisap dan dibakar rokok itu kan dikenakan cukai. Kenapa dikenakan cukai? Karena peredarannya perlu dikendalikan. Kenapa? Karena berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Gitu ya. Jadi objek itu dikenakan cukai sebenarnya sudah menjadi paradigma kita bahwa memang konsumsinya itu tidak dibebaskan. Kalau wajib ataupun tidak, jawabannya masih diperbolehkan, tetapi perlu dikendalikan. Nah, ini paradigma yang tidak boleh dipanggal satu persatu. Kadang orang bilang ya, orang rokok belum dilarang kok, berarti tidak boleh dikonsumsi tapi jangan dipenggal. Boleh dikonsumsi tapi perlu dikendalikan. Karena intervensi pengendalian ini yang sebenarnya perlu dikuatkan gitu Mbak dalam dalam upaya penggalaan program hidup bersih dan sehat itu sendiri, yang tujuannya itu cuma tadi untuk mempertahankan hak hidup kita bersama. Jadi paper saya berkaitan seputar kajian yuridis ya Mbak, lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum pembangunan itu bahwa sebenarnya bagaimana regulasi peraturan yang ada di Indonesia ini tidak hanya berdasarkan perspektifnya kuratif ya, ada masalah baru ada aturan hukumnya, dicari regulasinya dan masyarakat modern itu sudah bisa menatap ke depan. Salah satunya itu adalah bagaimana kita generasi penerus bangsa youth ini tuh paham gitu untuk bagaimana sedini mungkin merencanakan masa depan di masa mendatang kita gimana, karena hak untuk sehat kita kan mempertahankan ya. Nah itu kita harus ada mitigasi resikonya. Nah salah satunya dengan kawasan tanpa rokok ini, bagaimana kita bisa memberikan pemenuhan, pengakuan dan perlindungan. Jadi nggak cuma dilindungi, tapi ada pemenuhan dan pengakuan. Begitu dia, Mbak Dea. Aduh, kepanjangan kayak ini ya. Maaf nih teman-teman. Oke, nggak apa-apa, Mas. Sebelum melanjutkan obrolan ke sesi selanjutnya, aku ingin nyapa dulu ke teman-teman aksi yang bergabung secara online. Bagi teman-teman aksi yang ingin menanyakan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan di akhir sesi gitu ya Mas ya? Iya boleh, ataupun sambilan nanti nggak apa-apa. Jadi sambil diskusi ada mungkin. Boleh. Ini Mas, tadi kan Mas Yan bilang ya kalau memang rokok itu perlu dikendalikan, apalagi untuk anak-anak, terus dalam karena cara konsumsinya tidak dilakukan di ruang publik gitu ya. Tapi selama ini ya karena kita jadi itu berada di perguruan tinggi kebetulan salah satu studi itu masih sering banget Mas, kita sering menemukan para mahasiswa apalagi sampai siswa SMA gitu ya di lingkungan sekolah itu merokok gitu. Nah sebenarnya pihak mana sih yang perlu dikoreksi, yang perlu mendapat catatan dengan perilaku tersebut? Iya. Karena itu dilakukan di ruang-ruang fasilitas publik gitu. Ya. Iya benar sekali Mbak Dev. Jadi ini ya, kalau masih ada yang mendebat bahwa nggak banyak itu anak-anak yang merokok gitu ya. Nah sebenarnya itu mungkin kurang literasi aja ya Mbak menurut saya. Bahkan data sudah banyak ya Mbak, dari tahun 2010 sampai tahun 2018 ini kan kita bisa lihat ya Mbak ya, salah satu data dari riset kesehatan dasar gitu ya Mbak yang menunjukkan signifikansi angka perokok pemula ya Mbak. Kalau saya tidak salah itu di tahun 2018 saja itu di angka 9,1%. Bayangkan ya Mbak, 9,1% dari seluruh total populasi anak di Indonesia.
itu kemungkinan beberapa diskusi dengan teman-teman di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan beberapa teman-teman di kementerian itu tuh, salah satu di Kemenko PMK, kalau tidak semangat nih multisektor ya, tadi seperti Mbak Dev bilang, siapa sih pihak yang bertanggung jawab gitu? Menurut saya semua, masyarakat itu juga diberikan beban dan tanggung jawab yang sama, equal gitu ya, pemerintah, orang tua dan masyarakat itu mohon tidak apatis ya mengembalikan kepada ya itu kan dikembalikan kepada orang tua masing-masing, itu kan hak pribadi seseorang. Saya mau jelaskan sedikit Mbak, karena saya dosen hukum ya, hukum perdata, bisnis dan ekonomi. Dalam hukum itu Mbak ada sebut dengan yang namanya warnemning, pengurusan secara sukarela gitu loh Mbak, tanpa adanya diminta oleh, misalnya gini, saya melakukan pengurusan secara sukarela kepada Mbak Devi tanpa ada request Mbak Devi, tapi berdasarkan dari itikat baik. Nah, bisa nggak sih kita melakukan sebuah kegiatan itu yang ditujukan kepada itikat baik kita gitu Mbak? Untuk apa tujuannya? Karena tadi, kenapa? Karena bonus demografi ataupun hak untuk hidup di masa mendatang itu nggak bisa dikembalikan kepada subjek pribadi masing-masing. Semua orang punya kewajiban untuk mewujudkan itu. Nah itu dikembalikan aja, return to this, bahwa itu menjadi awareness kita bersama. Gitu. Makanya jangan menormalisasi, apalagi yang perlu perlu dihambatnya adalah pemikiran ya kalau smoking behavior itu ya natural aja, orang tidak merugikan kita, bukan permasalahan rugi atau enggak gitu. Tapi berbicara masalah tadi itu carelessnya itu ya Mbak, rasa ingin memiliki untuk bagaimana berkontribusi untuk hal baik itu sih secara moralitas sebenarnya di luar dari adanya ketentuan hukum gitu ya. Nah lalu angka perokok tinggi 9,1 itu perokok konvensional Mbak. Nah belum lagi kita adanya rokok elektronik ya Mbak, atau kita kenal dengan yang namanya ENDS, Electronic Nicotine Delivery System, dalam perspektifnya Global Public Health. Nah ada yang bilang Mbak Dev bahwa PP 109 tahun 2012 itu secara langsung tidak mengatur rokok elektronik. Nah, ini membacanya nggak komprehensif, nggak total, nggak sepaket. Orang jelas-jelas di sana adalah produk tembakau yang dihasilkan dari tanaman atau sintetisnya mengandung tar atau nikotin. Walaupun dia tidak berasal dari daun tembakau, tetapi asapnya itu mengandung nikotin dan tar, itu perlu dikendalikan gitu Mbak Dewi. Nah, ini yang kadang membaca regulasi tidak sepaket gitu. Jadinya ada miskonsepsi mendarah daging pula, itu yang disebarluaskan dan diterimalah oleh beberapa masyarakat kita dan tanpa melakukan sebuah kajian ya, penelusuran apakah itu benar atau tidak begitu. Nah, makanya tugas kita bersama di sini dan teman-teman youth sekalian adalah bagaimana untuk membuktikan lah, paling tidak itu melakukan literasi gitu ya, bahwa apakah yang teman-teman informasi yang teman-teman terima selama ini tuh benar atau tidak. Termasuk diskusi kita gini Mbak, ya monggo silahkan dicari beberapa penelitian dan riset gitu ya. Kan pengalaman itu tidak harus teman-teman alami sudah sendiri, masa harus kena penyakit kanker dulu baru kita berhenti merokok, enggak gitu. Pembelajaran itu seperti itu gitu. Bisa juga dari pengalaman orang lain, bisa juga insight positif dari orang lain gitu Mbak. Jadi itu Mbak. Dan tugas siapa? Kalau berbicara masalah tugas siapa? Anak di bawah umur ya Mbak. Ini nanti saya ngajar nih hukum keluarga dan harta kekayaan. Gitu. Kita kembalilah ke pasal 55 Undang-Undang Perkawinan gitu ya. Kalau misalnya anak yang di bawah umur itu kan di bawah kekuasaan orang tua ya. Atau misalnya orang tuanya tidak dalam satu perkawinan itu kan maka kepada walinya. Secara mikro itu kan seperti itu Mbak. Tetapi kan secara global itu kan ada banyak tanggung jawab. Ketika di sekolah ya siapa? Ya pihak manajemen sekolah. Di ruang publik siapa yang masyarakat. Secara lebih makro lagi siapa? Pemerintah. Makanya kalau dibilang apakah ya tergantung lah, itu kan haknya orang tuanya, yang nggak harus juga hak orang tuanya begitu. Itu kewajiban bersama. Jadi untuk mewujudkan dan bagaimana menekan angka perokok pemula itu tidak menjadi tanggung jawab spesifik itu ya Mbak, tetapi menjadi tanggung jawab bersama gitu, multisektor istilahnya. Ya, oke. Mas Rian, ini ada pertanyaan Mas Rian dan ini relate banget dengan pertanyaan atau obrolan kita sebelumnya. Jadi dari @6b _mpkp _Vina Aulia ini menanyakan bagaimana sih menyadarkan teman kalau rokok gitu, apalagi rokok elektrik gitu. Terus merokok
bagaimana melakukan KTR secara efektif di kampus. Seperti apa sih tips-tipsnya gitu. Kadang kan sesama teman gitu ya, teman kita itu ada yang ngerokok gitu. Nah, gimana sih cara menyadarkan gitu? Bagaimana kita mengedukasinya, cara mengedukasinya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Izin KMPKK Vina Aulia. Ya, saya panggil Kak Aulia aja gini ya, Kak Dev. Iya, Vina Aulia. Kak Vina Aulia, terima kasih sudah bertanya. Izin Kak bertanya bagaimana cara menyadarkan teman. Peer-to-peer konselor ini ya Mbak, kalau dalam perspektifnya komunikasi gitu ya. Nah, tidak jauh-jauh gitu. Saya keluarga juga ada. Ayah saya dulu juga perokok aktif gitu ya, tetapi setelah kita beri edukasi, karena ini ya Mbak, maksudnya berbicara masalah perilaku, merokok ini kan kaitannya bukan hanya satu aspek saja ya Mbak, tapi multi aspek. Salah satunya kalau kami di keluarga itu kan ada beberapa faktor risiko Mbak, gitu kan. Teman-teman tuh ada yang obesitas, kegemukan, ada juga karena mungkin faktor orang tuanya ada hipertensi dan lain sebagainya. Kita sampaikan aja bahwa ternyata smoking behavior itu atau perilaku merokok itu juga berkontribusi menjadi salah satu faktor kumulatif terciptanya satu penyakit tidak menular itu loh Mbak. Ada beberapa dan lain sebagainya. Apalagi mungkin ada dalam keluarganya itu yang memiliki penyakit diabetes mellitus itu kan sangat berhubungan ya Mbak. Jadi nggak cuma berbicara masalah penyakit paru, kanker, enggak sampai ke sana juga gitu. Ada banyak yang lebih dekat gitu. Lihat aja gitu pola hidup bersih dan sehatnya gitu kan satunya dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memberikan edukasi sedekat mungkin. Kalau kami gitu ya, saya dan teman-teman itu kan kalau belajar advokasi ya, itu kan pertama kita sampaikan, kita berikan informasi, kita tegur, kita beri contoh yang baik. Selanjutnya kalau memang nggak bisa kita doakan, tetapi paling tidak itu pertama itu adalah kita berikan dulu paparan informasi yang baik dan jelas. Kalau saya, Mbak Dev, pribadi ya Mbak Vina Aulia, itu kadang ada beberapa itu loh Mbak, yang sering reels muncul berkaitan dengan informasi kesehatan itu saya kirimkan ke beliau gitu loh. Saya bomber lah dengan informasi-informasi, karena kita ya, coba lihat, bangun tidur, mau ngapa-ngapain, kadang kan reels gitu ya, cek sosial media kita. Nah, saya akan melihat gitu kan, dari mana dia menggunakan platform sosial media apa yang dia paling banyak gunakan. Kalau misalnya kita sering lihat postingan yang positif kan itu sistem itu kan akan membaca kita kan, jadi tampilan tayangan kita itu ya informasinya positif ya, kalau negatif ya tampilan beranda sosial media seperti itu. Nah itu kadang saya kirimkan begitu Mbak Dia. Lalu yang kedua ada diskusi ringan aja gitu, janganlah merokok dekat gini gitu. Nah kita kasih figur positif bahwa kita bukan anti tapi kita memang menjauhi gitu Mbak. Apalagi tadi kata Mbak Vina bahwa orang masih banyak percaya bahwa namanya rokok elektronik itu tidak berbahaya, tidak berbahaya dan dianggap tidak lebih berbahaya dari rokok konvensional. Bahkan ada yang dual user Mbak. Ya. Kalau misalnya dia punya gitu ya, tapi nanti pada saat kumpul-kumpul sama teman ya rokok sosialita gitu ya, jadi ikut merokok konvensional juga. Dan itu kan sebenarnya data BPOM sudah ada yang bisa dibaca ya Mbak. Dan WHO mengeluarkan fact sheet atau sebaran informasi bahwa tidak ada anjuran penggunaan rokok elektronik itu sebagai upaya berhenti merokok. Itu misleading Mbak, salah. Nah, beberapa informasi-informasi itu sebenarnya bisa disampaikan. Dan satu lagi sebenarnya yang bisa kita terima ya Mbak, berdasarkan dari perspektif mungkin secara pragmatis lah Mbak, secara singkatnya. Lah, rokok itu aja per batang aja sudah diatur takaran nikotin dan tarnya. Nah, kalau rokok elektronik itu kan dijor Mbak. Dituang, ya sesuka di mana fungsi kontrol nikotinnya gitu. Secara kumulatif kan bisa dilihat ya Mbak. Tidak ada batasan kadar konsumsi nikotin itu. Dan bayangkan ya Mbak, basahnya itu kan sampai kan ke bibir si perokok. Saya melihat kok kadang sampai masih ada beberapa yang nempel di bibirnya. Nah itu kan berarti kan transmisi itu sangat dekat sekali ya Mbak, antara nikotin cair tadi langsung kepada kulit ataupun bibir si perokok tadi. Dan itu kan sebenarnya kan sangat dekat ya Mbak, paparan karsinogen tadi gitu. Itu yang perlu kita berikan. Nah, dalam penyampaian itu kenapa peer-to-peer itu lebih efektif? Karena apa? Karena satu kan metode penyampaiannya itu tuh lebih Mbak, lebih dekat karena bahasa yang digunakan itu lebih relevan. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin soft ya, penggunaan dan tata cara penyampaian informasi itu lebih dekat. Yang terpenting itu tidak melakukan yang namanya menggurui lah.
mendiktator. Ada kadang kenapa penolakan itu bisa terjadi? Kenapa? Karena memang disampaikan dengan tidak cara yang baik dan benar begitu. Begitu dia, Mbak. Iya. Oke. Ini pertanyaannya banyak banget. Mas Yan, banget ini. Ini yang dari Kak Putri, ini hampir sama ya sama Kak Tina Aulia tadi. Jadi tentang menegakkan KTR, menegur teman sih lebih tepatnya menegur teman. Strateginya itu mendadak menjadi konselor gitu ya. Jadi kita teman-teman kita harus siap menjadi konselor. Ini ada yang menarik, Mas Yan. Ini adalah pertanyaan dari Nina Salsabila, Nina Salsabila. Jadi gimana sih kita tuh menegur orang lagi nih, lagi-lagi menegur orang di wilayah KTR. Jadi itu wilayah KTR harusnya bebas asap rokok. Tapi ada orang nih yang merokok gitu. Sedangkan kita nggak kenal posisinya, apalagi dia lebih tua gitu. Gimana sih caranya menegur gitu? Ya, baik. Sebenarnya Mbak, ada beberapa kewajiban yang ditentukan oleh ini ya, oleh penyelenggara gitu. Misalnya tadi Mbak Devi ataupun saya pribadi itu menjadi salah satu penanggung jawab kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok begitu Mbak. Maka sebenarnya ada beberapa kewajiban Mbak. Salah satunya itu adalah memasang poster atau sign Mbak dilarang merokok. Jadi itu memang harus ada dipasang begitu Mbak. Itu merupakan kewajiban ya. Jadi sebelum kita menegur pastikan juga audiens atau masyarakat yang berada di kawasan tersebut itu paham kalau kawasan tersebut itu memang kawasan tanpa rokok begitu. Jadi terkadang itu ada beberapa tempat makan, ada beberapa tempat-tempat umum begitu yang memang dia tidak mencantumkan kawasan tanpa rokok. Kan kawasan tanpa rokok itu ada banyak 7 ya Mbak. Ada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat belajar mengajar, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja. Nah, dari beberapa tempat tersebut itu ini Mbak ada tempat-tempat yang cuma diperbolehkan untuk menjadikan tempat khusus merokok. Salah satunya itu adalah di tempat kerja dan tempat umum. Tempat lain itu nggak boleh Mbak sebenarnya. Maka kalau kita datang ke tempat umum yang sifatnya umum itu maka harus lebih aware juga di mana sign atau poster tanda larangan merokok itu ada dipasang. Setelah ada dipasang itu kan lebih mudah Mbak, lebih soft. Bapak mohon maaf ya bahwa kawasan ini dilarang merokok. Jadi kalau merokok mungkin bisa di ruang area. Jadi memang menggunakan komunikasi yang lebih persuasif. Tetapi memang ada dulu ambien medianya Mbak. Agar apa? Agar lebih komunikasi itu terjalin itu tidak ada resistensi istilahnya gitu loh. Nah gitu ya. Apalagi kawasan tersebut itu ada tempat khusus merokoknya. Kalau di tempat umum gitu ya Mbak, misalnya ditaruh di pojok sana kan standar untuk menetapkan kawasan tempat merokok itu atau kawasan atau tempat khusus merokok itu kan 1, tidak boleh di ruangan tertutup. Ya nggak boleh Mbak ditaruh dalam ruangan tertutup begitu. Kenapa? Karena tujuannya kan tadi untuk melindungi. Kalau dalam ruangan tertutup kan mereka terpapar asap sendiri. Jadi nggak boleh gitu ya. Tidak boleh dalam gedung. Harus ada sirkulasi udaranya, makanya ditaruh di ruang terbuka. Ada sirkulasi udaranya, jauh dari tempat berlalu lalang. Ada informasinya, ada tempat mematikan rokok. Kenapa? Karena kita kemarin berbicara masalah isu global environment ya Mbak ya. Ternyata kan sigaret butt, puntung rokok yang filternya itu kan ternyata menjadi salah satu yang sulit diurai juga. Dan ternyata kan sisa pembakaran, residu pembakaran itu kan mencemari kan tanah tersebut. Makanya itu juga perlu difikirkan. Jadi membuat konsep yang sederhana tetapi itu multi perspektif. Dan itu memang berkesinambungan. Sustainability-nya ada. Jadi nggak cuma berbicara masalah isu kesehatan aja KTR ini. Oh enggak. Aspek lingkungan, ketahanan pangan, dan lain sebagainya itu ada multi perspektif Mbak. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah kita bagaimana mengidentifikasi lingkungan kita sedekat mungkin itu untuk obey dengan apa yang bisa kita lakukan. Salah satu tadi itu Mbak, dengan memasang sign. Yang kedua itu kita bangun komunikasinya dengan maksudnya adalah tadi untuk melakukan, mereka harus paham dulu kalau sebenarnya itu kan memang ada perbuatan yang dilarang, salah satunya merokok gitu. Kompleks banget ya kayaknya dampak dari konsumsi rokok itu kayaknya banyak banget gitu, bukan hanya tentang asapnya, tentang juga paru-parunya, banyak banget gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Kak Nabila Lutfia Nurseha. Jadi ini tentang KTR, menanyakan tentang regulasi KTR. Regulasi ini kan sudah berjalan dan diterapkan di beberapa instansi, di beberapa daerah ya khususnya.
Pertanyaan saya, apakah KTR ini sudah dapat dikatakan berhasil dan apa yang menjadi poin evaluasinya? Mungkin bisa dikasih contoh, Mas Dian, wilayah-wilayah daerah-daerah mana sih yang berhasil dan menerapkan KTR dan wilayah-wilayah mana yang kayaknya belum ada KTR-nya, perda KTR-nya deh. Ya, silakan Iya. Mas Dian. Baik, ini dari Mbak Nabila tadi ya, Mbak? Iya, Mbak Nabila Lutfia Nuras. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Nabila atas pertanyaannya. Kalau berbicara masalah tingkat keberhasilan itu kan tergantung dari mana indeks yang diukur gitu ya Mbak. Nah, itu dikembalikan lagi kepada kewajiban. Secara regulasi umum di pemerintah pusat itu kan ada beberapa kewajiban. Salah satunya itu pemerintah daerah dibebankan untuk menyusun peraturan daerah Mbak. Jadi ada misalnya kalau Mbaknya di Kota Jakarta paling tidak ada perda di Kota Jakarta berkaitan kawasan tanpa rokok. Misalnya saya di Kota Yogyakarta gitu, kami di Kota Yogyakarta sudah ada perda kawasan tanpa rokok dan petunjuk teknisnya. Jadi secara umum ada beberapa kewajiban. Misalnya teman-teman di sini gitu untuk mengevaluasi berkaitan dengan compliance ya kepatuhan itu coba dilihat dulu apa yang dijadikan sebagai kewajiban. Itu dianalisis dan dimatriks sebagai indikator. Itu kan tinggal dicek apa saja yang menjadi kewajiban. Satunya punya perda, punya regulasi gitu ya. Setelah itu apa dia? Oh ada dalam waktu berapa tahun itu sudah berlaku. Ada Mbak Devi pada saat diundangkan peraturan daerah ini maka berlaku atau mungkin 1 tahun pasca diundangkan kan ada banyak ya tentang waktunya. Sosialisasi sekarang kan udah banyak ya digital, kita bisa buat media sosialisasi menggunakan sosial media platform yang paling banyak digunakan oleh teman-teman. Kenapa informasi itu harus disebar luaskan semaksimal mungkin. Walaupun dalam hukum Mbak Dev ada yang disebut dengan namanya asas fiksi. Ketika ditetapkan regulasi peraturan itu hari ini, maka nggak ada alasan untuk orang lain itu nggak tahu hukum gitu. Jadi dianggap tahu hukum itu asas fiksi dalam hukum. Tetapi kan tidak seperti itu ya. Semakin banyak orang yang paham, maka semakin akan semakin banyak apa ya kesadaran yang terwujud. Jadi memang paparan informasi itu sebagai salah satu unsur yang sangat signifikan untuk mengubah pola perilaku yang sesuai dengan apa yang diwujudkan. Itu. Lalu yang kedua apa? Mungkin sosialisasi dulu. Lalu yang kedua apa? Menempatkan dulu Mbak, mana tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di daerahnya. Kan beda ya Mbak. Misalnya kayak Mbak Devi di Tangerang Selatan sama saya di Kota Yogyakarta. Itu kan karakteristik tempat itu beda-beda Mbak. Iya. Kami di alun-alun itu kan alun-alun mana dulu? Alun-alun kota maksudnya tempat umum. Tapi alun-alun di desa, di kecamatan kami itu nggak tempat umum Mbak. Itu tempat bermain anak. Kenapa? Karena aktivitas mayoritas yang digunakan di sana itu aktivitasnya tanpa untuk fasilitas pelayanan olahraga. Coba lari jogging. Lalu yang kedua itu tempat anak-anak bermain. Ada kegiatan di situ, tempat kelompok rentan misalnya lansia. Aktivitas fisik itu dilakukan di sana. Nah, kalau sembarangan menentukan tempat itu tidak dilihat dari keadaan kontekstualnya, maka itu kan jadi tempat umum, Mbak. Kalau jadi tempat umum, maka diperbolehkan menjadikan tempat ini semua, Mbak. Padahal di situ aktivitasnya lebih banyak untuk aktivitas anak-anak dan kelompok rentan. Maka nggak bisa, Mbak. Nah, kami negokan itu masuk dalam apa? Dalam tempat bermain anak. Kenapa? Karena kita lihat pengguna mayoritas dari kawasan tersebut itu kita pasang sign-nya. Lalu yang kedua apa? Kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait gitu ya Mbak. Apa misalnya dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan gitu ya, dinas pemberdayaan perempuan dan perempuan anak, bahkan ke sekolah-sekolah Mbak. Nah, jadi kita sampaikan itu. Yang terpenting itu adalah transformasi informasi Mbak. Jadi ada informasi yang diberikan begitu ya, bahwa yang seharusnya kita lakukan itu apa. Nah ini sebenarnya menjadi salah satu tools gitu ya Mbak, merupakan salah satu yang paling penting seperti itu. Oke, ini terkait ada pertanyaan lagi Mas. Ini terkait dengan motif seorang perokok gitu ya. Dari Keanindita Dwi Hairani. Pertanyaannya, Kak mau tanya. Sekarang kan lagi aware banget sama mental health ya. Nah, gimana tanggapan kakak, gimana tanggapannya Mas Rian tentang orang yang menjadikan rokok sebagai pelampiasan saat mintanya down atau bagaimana solusinya? Mungkin saat putus cinta atau nilai IPK-nya jelek, terus ngapain belajar, ngapain dia juga ngejauhin, terus dia larinya ke rokok. Gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya gitu? Solusinya kayak gimana supaya larinya tuh nggak merokok gitu. Oke, kalau ini saya tidak belajar dari buku ataupun apa ya, saya akan men-sharing pengalaman saya pribadi untuk mendampingi teman-teman saya dan lingkungan. Ada ODMK namanya,
orang dengan masalah kejiwaan gitu ya. Sekarang kan dalam undang-undang kejiwaan kan ada ODGJ dan ada ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Orang dengan masalah kejiwaan ini Mbak Dev dan teman-teman sekalian, karena kita tuh nggak aware kalau misalnya tuh orang terdekat kita atau bahkan kita sendiri itu adalah kita punya masalah kejiwaan gitu. Iya kan? Salah satunya itu apa? Kita tidak bisa melakukan assessment terhadap diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya stresor yang membuat kita itu stres, Mbak? Nah, kita tuh nggak bisa paham tentang itu. Kita tidak bisa mengidentifikasi hal-hal apa sih yang perlu kita hindari, hal apa yang perlu kita lakukan. Makanya dalam era gempuran informasi yang seperti ini tuh, ingat ya, tidak selamanya informasi itu bisa memberikan dampak positif kepada kita juga. Ada yang too much informations, tetapi tidak bisa meng-closing ya. Tidak bisa melakukan informasi itu terlalu banyak, dia jadi bingung, Mbak. Jadinya stresor. Gitu. Makanya kan ada beberapa orang lebih baik tidak mengetahui sesuatu daripada mengetahui, tapi beban stresornya ada banyak. Kan semakin banyak informasi kita dapatkan, tugas kita kan akan semakin banyak untuk meng-closing, Mbak. Yang salah itu tidak dilakukan closing, yang mana yang baik dan benar, semua langsung dimasukkan, ternyata tadi ya menjadi distraksi yang membuat kita tuh stres nggak bisa closing lagi. Bagaimana cara mengatur pola merilis stres yang baik dan benar. Kan sebenarnya kalau beberapa teman-teman diskusi dengan teman-teman orang kesehatan kan dianjurkan untuk pertama memang meningkatkan ya Mbak pola hubungan ibadah gitu kita. Maksudnya secara spiritual itu harus diasah terus gitu. Kenapa? Karena semakin kita tingkat tinggi spiritual question itu semakin baik gitu. Jadi ada guideline lah istilahnya. Lalu yang kedua apa? Kita on the track aja kepada tujuan. Apa sih yang menjadi tugas Mbak Devi dan saya saat ini? Ya kalau tugasnya kita sebagai mahasiswa kita kan belajar ya. Walaupun ada dreams, kadang kan salah juga Mbak disuruh sekolah, tapi dreamsnya memultitasking. Padahal dia nggak bisa multitasking gitu. Tidak semua orang itu diciptakan, dilahirkan, you are not born to be perfect. Nggak ada. Ya kalau memang tugasnya sebagai anak sekolah, ya silakan anak sekolah. Selesaikan tanggung jawab itu semaksimal mungkin. Yang menurut saya itu kenapa stres? Karena terlalu banyak Mbak. Mimpi dan angan-angan yang terlalu jauh dari dari kemampuan dia untuk mengeksekusi itu. Boleh punya mimpi, tapi kita harus realistis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aktivitas fisik. Saya pribadi Mbak, saya itu bersyukur bergabung dengan teman-teman teman-teman TC gitu. Kenapa? Karena walaupun saya fokus kepada tobacco control, tapi ternyata saya juga diintervensi Mbak. Saya juga diberikan masukan berkaitan dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Maksudnya apa? Pengendalian gula, pengendalian konsumsi garam, aktivitas fisik, dan kesehatan lainnya Mbak. Jadi ternyata tuh berkaitan dengan tobacco control ini nggak berkaitan dengan aspek perilaku itu saja, tapi ternyata memang multisektor begitu Mbak. Jadi ada manfaat yang saya dapatkan ketika saya stres gitu. Ayo kembali kepada tujuan bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Walaupun secara prinsip kan tidak semua masalah itu bisa diselesaikan pada saat itu juga, tapi kan indikator itu kan yang paham kita. Nah, pertama tidak selalu menunda-nunda, yang kedua ya return to base. Lihat goals-nya, tujuannya sebagai apa. Ini bisa diselesaikan atau tidak. Kenapa? Karena menunda masalah satu akan mendatangkan masalah-masalah yang lain. Gitu. Jadi jangan mencari pelampiasan yang itu tidak menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya take a break itu kan bisa istirahat, tidur, konsultasi, diskusi gitu ya. Tidak menggunakan dengan cara yang lainnya. Kenapa? Menurut saya begini Mbak Des. Saya kan dosen hukum ya. Kita pernah berdiskusi, kami ada mata kuliah namanya kriminologi dan viktimologi. Itu adalah ilmu yang mempelajari kenapa orang berbuat tindak pidana kejahatan, dan ada lagi bicara masalah ilmu untuk melihat perspektif dari si korban itu sendiri. Nah, juvenile delinquents ataupun kenakalan remaja itu, nah itu juga memiliki kaitan erat dengan perokok loh. Berdasarkan dari kami kan kami terjunkan teman-teman mahasiswa itu kan kayak lapas gitu ya. Itu rata-rata kalau misalnya mereka punya duit itu juga beli itu. Jadi kami lihat beberapa pelaku juvenile delinquents itu juga smoking behavior gitu. Kenapa? Jadi ternyata diskusi kami dengan kepala laboratorium BNN Badan Narkotika Pusat kemarin Pak Mufti sendiri itu pada saat datang ke Jakarta, emang benar Mas Rian bahwa gateway drugs, orang yang menyalahgunakan narkotika itu memang awalnya adalah melakukan konsumsi rokok terlebih dahulu gitu. Dan ternyata bisa dibuktikan ya Mbak Dev, ada banyak juga yang membuktikan bahwa ternyata sekarang dioplos itu loh Mbak. Karena kan sekarang kan metodenya kan rokok yang dulu kan asapnya yang udah kayak mangut lele itu yang diasapin itu loh Mbak. Jadi kayak tebal banget, udah kayak apa lah mungkin ya. Sekarang kan udah nggak ada asapnya Mbak, tapi aromanya ada. Nah ternyata kan residu pembakaran partikel itu kan bukan ditentukan dari asapnya. Gitu kan, tapi kan ada juga partikel-partikel kecil yang tidak terkasat maka juga ternyata ada residu pembakaran. Jadi itu kan berbahaya.
begitu Mbak. Jadi kalau dikaitkan apakah tadi dengan caranya itu ya jangan mencari pelarian yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan gitu ya. Kalau memang capek istirahat, setelah itu kembali selesaikan apa yang menjadi kewajiban. Langsung on the track loh. Misalnya nggak bisa belajar, ya salah satunya apa? Ya bukan merokok. Kenapa? Karena residu pembakaran itu nggak bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Tugas-tugas itu diselesaikan dengan apa? Diskusi dengan orang yang mungkin paham. Diskusi dengan mungkin teman-teman yang memiliki kapasitas yang lebih. Atau kita melakukan assessment, mengetahui metode pembelajaran yang paling efektif itu gimana gitu. Itu dia. Bermasalah ekonomi, ya jangan uangnya dibakar ke lantai istana gitu. Ada Mbak yang pernah bilang, Mas Rian, apa saya tuh lebih bagus nggak sarapan pagi daripada merokok. Itulah salah satu bentuk tipu muslihat yang sedang kamu betulkan. Coba deh kamu tuh nggak usah makan, coba sama-sama nggak usah ya, nggak usah merokok dan nggak makan. Itu coba-coba diulang-ulang nggak usah merokoknya, tapi digantikan dengan aktivitas misalnya kamu beli jus atau minuman yang lain, walaupun tidak dianjurkan ya untuk misalnya beli permen dan lain sebagainya. Kenapa? Kan ada kandungan gula gitu ya. Jadi memberhentikan untuk maksudnya untuk mengendalikan smoking behavior itu juga jangan menjerumuskan kepada aktivitas yang lain, ternyata juga bersama-sama berbahaya. Tapi memang coba dilakukan aktivitas yang lain daripada bengong, ya silahkan bersihkan lingkungan sekitar, aktivitas yang lainnya. Jadi metode yang kami terapkan kepada teman-teman mahasiswa itu Mbak. Jadi bagaimana misalnya ketika bangun tidur itu kita ajarkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, lebih kepada return to base, kembali kepada tugas pokok kita sebagai apa gitu. Ya, oke Mas Rian. Mas Rian tadi disampaikan ada pernyataan Mas Rian bahwa salah satu pintu orang terjebak di narkoba adalah merokok. Nah, salah satu pintu juga nih kalau dari saya, salah satu pintu orang itu bisa merokok adalah karena masih banyaknya iklan Mas Rian. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Nurjana. Jadi izin bertanya Kak, tanda kutip rokok membunuhmu tertera pada kemasan. Kenapa masih dipromosikan melalui iklan di televisi atau bahkan pada spanduk? Bukankah promosi itu suatu langkah untuk menarik konsumen? Nah, ini kayaknya relate banget begitu. Gimana, Mas Rian? Iya, baik. Kenapa sih iklan itu masih banyak banget? Gitu? Apakah pemerintah nggak ngatur tentang itu? Gitu. Oke, ini tadi Mbak yang saya bilang harus meluruskan konsep tadi ya, istilah yang kawasan sehat bebas asap rokok atau kawasan tanpa rokok atau kawasan tanpa asap rokok. Yang benar itu adalah kawasan tanpa rokok. Kenapa? Karena kawasan tanpa rokok tidak hanya mengatur melokalisasi masalah rokok, tetapi juga berkaitan dengan tadi itu Mbak, ada kegiatan derivatif lainnya. Salah satunya itu adalah pelarangan iklan, promosi dan sponsor. Nah, itu dikendalikan Mbak. Gitu ya. Kenapa dikendalikan? Saya lebih cocok mengatakan dikendalikan. Dikendalikan ini maksudnya gini. Karena ada banyak penolakan ya, penolakan ada beberapa kan pernah Mbak, ada beberapa salah satu regulasi di kabupaten kota itu yang dilakukan judicial review ya, dibatalkan gitu kepada Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Agung itu menolak Mbak Dev. Kenapa? Karena dia bahwa pelarangan iklan itu tujuannya memang untuk apa ya, untuk memutus perokok pemula. Untuk apa? Dalam perlindungan konsumen itu bicara hukum lagi, dalam hukum perlindungan konsumen itu kan harus ada perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Walaupun itu sebenarnya tidak dilarang, tetapi itu kan perlu dikendalikan. Nah, kata dikendalikan ini yang mengendalikan iklan tadi juga. Jadi jangan secara masif untuk mengajak orang untuk menjadi perokok begitu Mbak. Makanya dalam PP 109 nanti teman-teman lihat ya, di peraturan pemerintah 109 itu ada berkaitan dengan larangan iklan. Tidak boleh menggunakan kartun, tidak boleh menggunakan yang diasosiasikan dengan culture, kebudayaan, yang sifatnya itu memang dia diatur sedemikian rupa agar apa? Agar tidak memberikan informasi yang misleading. Nggak boleh loh sebenarnya membuat iklan rokok itu berkaitan dengan diasosiasikan dengan yang youth ya, power of youth, dengan seolah-olah kalau teman-teman itu melakukan smoking behavior itu seolah-olah teman-teman kuat, teman-teman itu lebih lifestyle, itu nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu dianggap misleading informasi, menyesatkan. Itu tidak benar. Kenapa? Karena sejatinya ketika sudah ketergantungan itu maka tidak ada independensi berkaitan dengan yang tujuan kita itu, dengan pemuda yang bebas, yang merdeka itu nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena sudah adiksi, ketergantungan gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Kenapa teman-teman kalau mau cari kerja harus ada tes kesehatan? Kenapa? Karena orang yang mau menggaji teman-teman itu yang mau juga jaminan kesehatan teman-teman. Besok di kontrak mau jadi sakit, izin,
produktivitas tuh gimana secara lengkap kan itu ya. Kenapa tiba-tiba ada bilang gini Mbak Dev, nanti kalau kita tinggal aja minum susu X nanti nggak kebaca kok. Siapa bilang emang yang kita sekarang itu aja? Enggak, teman-teman kita HRD itu juga paham juga gimana menentukan. Kan di pada saat interview kan kelihatan bagaimana pola dia berbicara, bagaimana sikapnya gitu. Teman-teman di interview dalam ruangan 2 atau 3 jam yang teman-teman tidak dialokasikan sebagai, ada loh Mbak beberapa perusahaan multinational corporations yang menjadi mitra kami itu nggak mau Mbak kalau salah satu aplikan ataupun pendaftarnya itu they have a smoking behavior. Ada salah satu centang itu dia berpotensi untuk ke situ gitu. Misalnya kayak adiksi nikotin dan alkohol itu dicentang Mbak. Jadi kami sebagai teman-teman yang merekrut itu diminta untuk stressing ke sana. Kenapa? Kalau misalnya dia ketergantungan dengan itu, besok kalau ada tekanan di pekerjaan dia pasti larinya ke sana gitu Mbak. Jadi mereka nggak mau, pemberi kerja itu nggak mau. Jadi ternyata sampai ke sana juga gitu ya. Jadi memang itu perlu dikendalikan. Makanya di televisi itu ada Mbak, nggak boleh. Ya itu tuh ditayangkan sebelum jam 21. Misalnya harus di atas dari jam 9 atau jam 10. Nggak boleh. Ada iklan-iklan yang tidak diperbolehkan itu di kawasan tanpa rokok. Bahkan ada di Perda kami Mbak, itu tuh 100 meter dan 500 meter itu tidak diperbolehkan adanya iklan. Nah sekarang saya dan tim dan beberapa teman-teman NGO itu atau dan teman-teman di pusat studi di universitas sedang menggodok larangan iklan di internet Mbak. Nah ini sedang berjuang. Kenapa? Karena kan itu kan berada di 2 sektor ya, di Kementerian Kominfo. Gitu. Kenapa? Karena penyelenggara sistem elektronik ini kan di bawah pengawasan Kominfo. Sementara konten larangan itu kan berada di Kementerian Kesehatan. Jadi kita pengen mengintegrasikan kegiatan ini 2 kementerian. Itu tidak mudah. Kenapa? Harus menyambungkan perspektif yang sama begitu. Jadi ada tugas baru. Tapi nggak jadi permasalahan. Kenapa? Karena sekarang kan emang digital sektor ya. Jadi kita harus mengidentifikasi pangkal-pangkal mana yang memiliki kewenangan. Nah, agar kita berikan paparan informasi ketika mereka punya kesadaran dan aware terhadap itu. Gitu. Apakah itu mencampuri nggak ranah pribadi? Ya tidak, kan pemerintah punya saran terhadap pengawasan dan pengendalian. Kita gunakan instrumen itu untuk melakukan pelarangan. Tadi ya Mbak, saya mau jawab sedikit Mbak Devi, tingkat keberhasilan perdanya. Kalau sampai saat ini tingkat keberhasilan bisa diukur 1, dia punya perda, dia punya petunjuk teknisnya. Organisasi di dalam organisasi pemerintah itu sudah jalan, misalnya pas sosialisasi sudah ada, di puskesmas itu ada upaya berhenti merokok, rumah-rumah dan kawasan-kawasan merokok itu sudah dipasang tanda larang merokok, tingkat kepatuhan itu bisa disurvei Mbak. Gitu. Jadi beberapa sebenarnya yang melakukan kewajiban ini adalah tempat-tempat yang dibebankan sebagai kawasan tanpa rokok. Misalnya Mbak Jihan, ya Mbak Devi itu punya kafe, atau sebagai kepala sekolah, sebagai dekan, atau sebagai tempat yang punya pekerjaan, itu kewajiban itu ada bukan pada pemerintah ya, tetapi kepada setiap orang yang dia tuh termasuk dalam kawasan tanpa rokok itu gitu. Dia dibebankan untuk apa? Menetapkan itu dan melakukan pembinaan dan pengawasan itu tugasnya masing-masing setiap orang. Nah itu dilaporkan kepada Dinas Kesehatan. Dan biasanya mereka melakukan rekapitulasi untuk melihat tadi tingkat kepatuhan. Nah paling enggak itu apa? 1, menetapkan tingkat kawasan tanpa rokok, melakukan komunikasi persuasi kalau ada yang melanggar. Lalu yang ketiga tadi itu misalnya ya sambilan lah kita ya masyarakat muslim teman-teman ini kan bagaimana memberikan manfaat. Maksudnya keberadaan kita yang paling penting adalah jika kita memberikan manfaat bagi sekitar. Salah satunya sebarkan aja informasi-informasi positif gitu loh. Itu kan akan membawa perubahan yang besar. Nggak harus kan ada 100 orang yang melakukan upaya berhenti merokok, nggak gitu juga. Tetapi bagaimana informasi yang baik dan benar ini secara masif itu bisa diteruskan. Itu dia Mbak Devi. Oke Mas Ken. Kita seru banget ya sampai nggak kerasa kalau udah 1 jam kita ngobrolnya. 1 jam, baik-baik. Terima kasih banyak. Teman-teman aksi online juga banyak banget pertanyaannya Mas. Ini ada pertanyaan lagi yang menarik. Mungkin kita 2 atau 3 pertanyaan lagi ya Mas. Ini ada yang menarik Mas pertanyaannya. Dari Kak Tias Dwi AST. Bagaimana sih cara mengatasi warung? Jadi itu warung yang dekat dengan sekolah dan warung itu masih menjual rokok secara ketengan. Gimana sih solusinya gitu? Tadi kan teman ke teman. Ini sekarang kita berhadapannya dengan warung Mas. Warung. Iya. Baik, saya pertama saya ini kayak curiga ini tetap mahasiswa saya enggak ya Mbak? Kenapa? Karena ini semua yang ditanya itu adalah yang pernah saya lakukan nih. Ini orang terdekat saya enggak ya Mbak ini? Karena saya pribadi Mbak dengan Muhammadiyah Step itu memang kemarin program kerjanya Muhammadiyah Steps begitu ya Mbak, dari
salah satu pusat studi di bawah Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerja sama dengan kami dosen di sini itu kan sempat menerima program gitu ya. Salah satunya itu adalah melakukan intervensi retail, Mbak. Retail di kawasan lingkungan sekolah. Kenapa? Karena memang sebenarnya kan sekolah, tempat bermain anak itu kan tidak diperbolehkan ada kantin yang menjual rokok. Dan tidak diperbolehkan juga ada tempat khusus merokok di sekolah, itu nggak boleh. Nah, kita juga melakukan intervensi juga kepada retail-retail di sekitar sekolah itu untuk mohon maaf Ibu, untuk tidak menjual rokok kepada anak di bawah umur atau yang menggunakan seragam sekolah. Nah, kita identifikasi saat itu di Kabupaten X yang saya dampingi, Mbak, itu tuh ada regulasinya bahwa kawasan siapa pihak atau pengusaha, setiap orang yang berada di kawasan tanpa rokok, batas keluar pagarnya, di batas luar pagar sejauh 500 meter dilarang melakukan iklan promosi dan sponsor rokok gitu kan. Jadi kami kita ukur dari sekolah X itu ternyata dia kurang dari 500. Tetapi warungnya tuh Mbak ada kayak kan biasa dikasih ya Mbak baliho besar gitu loh Mbak, kayak spanduk gitu loh dari brand X gitu kan. Nah itu kita komunikasi ke sana dulu. Nah paling gampangnya itu kepala sekolah itu, nah itu kan bersama rapat itu kami undang lah beberapa orang-orang di sekitar sekolah itu Mbak gitu. Jadi kami ajak. Jadi pada saat kumpul-kumpul puskesmas, kumpul-kumpul RT dan RW itu ya kita undang juga, ajak ngobrol gitu. Jadi memang nggak cuma satu orang aja. Karena begini Mbak Dev, kalau misalnya satu orang aja kita intervensi begitu ya berkaitan dengan, Bu janganlah kamu menjual itu kepada anak-anak gitu kan. Itu kan seperti apa ya, ada seperti tendensi negatif ya, karena terlalu jauh masuk ke ranahnya personal ya. Tetapi kalau misalnya dalam bentuk komunikasi forum sekolah gitu ya, bagaimana kita mewujudkan sekolah yang komprehensif, ada dari puskesmas, ada dari Pak Lurah, ada retail-retail di sekitar kawasan kita undang, itu kan tidak menunjukkan kepada satu orang, tetapi kan pada semua. Dan spektrum dampaknya itu besar gitu. Nah, kami kemarin kami berikan juga ini Mbak, misalnya pengganti spanduknya juga kan teman-teman ada KKN gitu ya teman-teman sekalian. Jadi salah satu kita beri poster, jadi kita kasih desain usaha dagang Mbak Devi, jadi nggak usah pakai itu, jadi malah jadi promosi gitu ya. Jadi kita bantu ke sana. Lalu kita bilang Bu, mohon untuk tidak ini. Tapi ya tadi penolakan itu pasti ada, orang itu membawa manfaat bagi kita kok, tapi ya semaksimal mungkin kita bisa memberikan paparan. Ada kok penjual yang kami, ada yang dia tidak menjual sama sekali di seputar rokok gitu, tidak menjual ketengan juga. Kenapa? Karena dianggap itu nggak pakpo gitu, maksudnya dia nggak mendapatkan untung yang besar juga, makanya dia nggak jual. Dan memang masih ada juga yang apatis terhadap itu. Tapi paling tidak kami memberikan ruang diskusi kepada Pak Duku, Pak RT, dan kepala sekolah juga untuk selalu melibatkan lingkungan sekolah untuk mewujudkan sekolah yang sustainable gitu. Jadi yang mendukung program sekolah itu tidak cuma orang di dalam sekolah Mbak, tapi di lingkungan sekitar juga, termasuk orang tua. Dipanggil pada saat rapat-rapat kan ada parenting ya yang ketemu dengan orang tua, itu disampaikan juga mohon Bapak dan Ibu untuk melakukan pengecekan apakah behavior dari anak Bapak dan Ibu ini juga sudah dilakukan pengawasan, pembinaan, bimbingan dan lain sebagainya, itu juga tetap digalakkan. Jadi memang multi perspektif dan multi sektor Mbak. Nah gitu dia. Iya. Oke. Ini pertanyaannya banyak banget, tapi mungkin kita cukupkan waktunya, Mas Rian. Ini soalnya banyak banget yang teman-teman yang mau bertanya. Tapi teman-teman yang mau bertanya jangan khawatir, nanti boleh DM Mas Rian nggak ini? Boleh. Nanti. Iya, atau kita mau diskusi lagi boleh. Kalau saya terbuka. Oh iya, kita bisa mengadakan diskusi di next pertemuan ya Mas Rian. Karena ini pertanyaannya banyak banget nih. Teman-teman akan menanyakan tentang KTR, cuman waktu kita terbatas ya Mas Rian. Pertanyaan terakhir ini dari saya Mas Rian tentang KTR gitu. Apakah KTR juga mengatur perokok di rumah? Rumah itu kan ruang privat ya, bukan ruang publik gitu. Nah, karena anak-anak itu banyak merokok. Salah satu motif anak-anak merokok ya kan melihat lifestyle keluarganya yang merokok. Gitu. Nah, apakah KTR mengatur perokok yang ada di rumah juga Mas Rian? Iya, baik. Baik, terima kasih Mbak Dea. Sebenarnya berkaitan dengan larangan merokok dalam rumah itu juga diatur Mbak dalam namanya program PHBS, ya, program perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu kan salah satu kan tidak merokok di dalam rumah ya. Ada satu lagi juga programnya Kementerian Kesehatan juga PISPK gitu ya. Apakah ada anggota keluarga yang merokok ataupun tidak gitu. Orang tidak paham Mbak bahwa sebenarnya dalam kegiatan merokok itu ada namanya perokok aktif, perokok pertama, perokok kedua, perokok ketiga. Perokok pertama itu adalah orang yang merokok terpapar asap rokok. Perokok kedua itu adalah orang yang nggak merokok tapi terpapar asap rokok langsung.
Sementara kalau kita mencium residu pembakaran, tapi kita nggak tahu mbak siapa yang merokok, kita nggak pernah tahu. Tapi ruangan itu pernah digunakan untuk merokok, mbak. Itu namanya perokok ketiga. Nah, ternyata mbak beberapa hasil penelitian, nanti dicek aja, ada banyak tuh di jurnal itu, ternyata 7 sampai 14 hari itu residu pembakaran plastik itu masih nempel di situ, mbak. Masih banyak teman-teman kalau misalnya main ke hotel bintang 5 itu dan lain sebagainya itu kan, kalau ada kamar tidak diperbolehkan untuk merokok begitu, itu kan kalau teman-teman merokok kan dendanya sangat mahal sekali kan, bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta, bahkan ada hotel 3,5 juta. Kenapa mbak Dev? Karena membersihkannya susah, harus dicuci semua sampai ke dinding, sampai ke asbes, sampai ke karpetnya. Kenapa? Karena tadi partikelnya itu tuh lengketnya itu 7 sampai 14 hari. Jadi nggak mungkin semudah itu gitu. Makanya tadi itu gitu. Nah, itu kan ranahnya di ruang privat. Makanya rumah itu lebih kita sarankan kepada partisipasi masyarakat. Jadi kita berikan reward juga Mbak Dev. Misalnya ada keluarga yang memang mulai dari saat ini itu memberikan sebuah larangan gitu. Maka kami juga punya campaign itu Mbak. Nah, salah satu Mbak, saya perlu apresiasi ya di Kabupaten Bantul itu Mbak. Peraturan Bupati tentang kawasan tanpa rokok itu juga mengatur loh Mbak, rumah itu sebagai kawasan tanpa rokok. Kenapa? Karena nilai PHBS-nya, datanya kenapa? Karena pakai data Mbak, di sana objektif sekali. Kenapa? Karena data PHBS Dinas Kesehatannya, indikator merokok dalam rumah itu tinggi. Yang rugi siapa? Pemerintah dan masyarakat juga, makanya dipaksa. Dasarnya apa? Jelas, ada datanya juga berdasarkan dari survei yang dilakukan. Nah, itu dia. Ranahnya pribadi, tapi untuk kepentingan kemaslahatan bersama juga menurut saya tidak jadi permasalahan. Tapi sampai saat ini kita masih menggalakkan itu, begitu Mbak Dev, bahwa ayo kita pasang stiker gitu, bahwa rumah ini dilarang merokok. Itu kami buat desain-desainnya Mbak, teman-teman yang ada teman-teman promkes ya di itu. Kemarin saya juga berdiskusi dengan teman-teman ngajar juga gitu, ada salah satu program profesi keperawatan juga pada blok keperawatan komunitas dan gerontik itu kita juga ada di mana membuat media kampanye yang menarik. Salah satunya itu tadi membuat stiker mohon maaf rumah kami bebas asap rokok. Jadi ketika itu ditempel kan orang kalau misalnya merokok kan pakai wo. Yang kedua apa? Jangan menyediakan asbak Mbak Dev. Terkadang ya raja tadi kan disuguhkan pula ya merokok orang sudah ada buat tempat pembakaran di tempat sesisanya. Ya jangan disediakan. Untuk melihat bahwa rumah itu memang tidak diperbolehkan. Satu lagi Mbak Dev, tadi saya mau nanya berkaitan dengan apakah ada pengendara ya yang merokok di jalan itu ada peraturan Menteri Perhubungan. Jadi tetap dilarang ya, nggak cuma di kawasan aja. Sambil berkendara itu nggak boleh. Kenapa? Karena larangannya merokok sambil berkendara itu akan mengganggu, mendistraksi. Dan itu akan membahayakan pengendara lain. Dan itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu objek tilangan oleh kepolisian di lantas begitu. Jadi ada kok, itu dilarang. Itu ada regulasi peraturan Menteri Perhubungan. Dan itu dikembalikan, dijuntokan pada Undang-Undang Lalu Lintas. Kenapa? Karena peraturan Menteri Perhubungan kan untuk menjaga ya lalu lintas tersebut tertib dan aman. Nah itu turunan dari Undang-Undang Lalu Lintas. Maka nanti akan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan itu bisa ditilang. Gitu. Ya, oke Mas Rian, terakhir Mas Rian. Boleh. Ya, jadi statement provokatif ya ke teman-teman aksi untuk mengajak atau sebagai konselor untuk berhenti konsumsi rokok. Halo Mbak Dev, saya sempat terputus gimana Mbak Dev? Teman konselor. Oh ya, terputus ya. Ini terakhir Mas Rian, minta statement provokatifnya buat teman-teman aksi baik yang sudah bergabung di live Instagram ini untuk menyiapkan diri menjadi konselor untuk teman-teman yang lain supaya berhenti merokok. Baik, kalimat ininya itu adalah bahwa ada bonus spiritual yang tidak bisa dijelaskan oleh material yang banyak, bahwa ketika ada sebuah hal positif itu yang teman-teman bisa keluarkan kepada orang lain itu kan tidak hanya bisa mengubah pada diri orang tersebut ya, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, bagi teman-teman dan sekeliling teman-teman sendiri. Jadi jangan pernah jadikan aktivitas konselor ini menjadi beban bagi teman-teman. Jangan jadikan itu sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai satu ladang pahala dan ibadah gitu. Satu lagi untuk mentrain kita pribadi, bagaimana kita bisa menyuarakan hal-hal yang positif, baik dan benar. Kenapa? Karena pemikiran yang baik itu tidak cukup Mbak Devi untuk diamalkan kepada nilai-nilai saja ya, tapi juga harus dipraktekkan
juga diaplikasikan dan itu menjadi role model bagi orang lain. Secara konsisten ketika itu bisa diterapkan secara terus-menerus, itu akan membentuk sebuah watak atau pribadi yang baik dan benar, Mbak. Tidak hanya baik ya, Mbak. Jadi harus benar juga. Nah, terkadang kita dengan teman kita ini kan ada double standar, Mbak. Jadi teman kita nggak enak, kita nggak mau menegurnya. Teman yang paling baik itu adalah mengingatkan pada saat itu salah gitu. Jadi tegur, tegur dia, kalau tidak bisa ya tadi doakan karena hal baik itu mulai dari kita bersama gitu, Mbak Devi. Oke, keren sekali Mas Rian. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Halo teman-teman, teman-teman aksi online yang masih bergabung, masih stay live IG hari ini. Terima kasih untuk ketergabungannya, telah bergabung pada agenda dialog teman aksi hari ini. Dan informasi buat teman-teman bahwa kegiatan ini akan selalu hadir di setiap hari Jumat, Mas Rian. Jadi kegiatan ini akan rutin setiap hari Jumat, setiap bulan di pekan ganjil. Jadi pekan 1, pekan ketiga akan selalu hadir di hari Jumat. Jadi teman-teman tetap ikuti kegiatan dialog teman aksi yang dengan tema-tema yang tentunya variatif. Oke, terima kasih Mas Rian. Sekali lagi terima kasih sudah sharing-sharing banyak banget. Ini tadi pertanyaan-pertanyaan juga banyak banget. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.